Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Anggita, selaku dosen pengampu mata kuliah Internet of Things, dan teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai perjanjian dengan anggota yang terdiri dari saya sendiri, Eksanti Amalia Syahrani, kemudian Saudara Rizky Ardian Prakoso, kemudian Agistia Dwinanda, dan yang terakhir Farhan Narendra Tama. Bisa di next slide. Untuk definisi perjanjian akan dijelaskan oleh saya sendiri. Munir Fuadi mengatakan, istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah overkoms dalam bahasa Belanda atau agreement dalam bahasa Inggris. Perjanjian atau perikatan secara terminologi adalah suatu perbuatan di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa lain. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dan akan menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, mengenai definisi pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian yang obligatoir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas dalam perjanjian, yaitu yang pertama ada asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Yaitu asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, lalu mengadakan perjanjian dengan siapapun, lalu menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, lalu menentukan bentuk perjanjiannya, apakah berbentuk tulisan atau lisan. Lalu setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Lalu asas konsensualisme atau konsensualisme. Itu asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut, salah satu syarat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak, perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis. Lalu ada asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Bahkan, hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga secara pasti memiliki pelindungan hukum. Lalu ada asas itikat baik atau good faith. Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Dalam asas ini, para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikat baik, berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutupi keadaan sebenarnya. Lalu yang terakhir ada asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada dasarnya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang disepakati. Namun, para pihak perlu memperhatikan apakah surat perjanjian yang dibuat telah memenuhi seluruh syarat sah perjanjian. Menurut pasal 113
1320 KUH Perdata terdapat 4 syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi ketika membuat surat perjanjian. Keempat syarat tersebut diklasifikasikan dalam dua jenis syarat. Yang pertama syarat subjektif dan yang kedua syarat objektif. Syarat subjektif yang pertama adalah kesepakatan dari para pihak. Dalam membuat suatu perjanjian harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan ataupun penipuan. Contoh, jika seorang pembeli menyepakati perjanjian jual beli rumah atas dasar paksaan oleh pihak penjual atau pihak lain, maka adanya unsur paksaan tersebut dapat dijadikan argumen bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian jual beli tersebut. Lalu selanjutnya adalah adanya kecakapan dari para pihak. Istilah kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berarti wewenang para pihak untuk membuat perjanjian. KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang pertama belum dewasa, yang berarti mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Sebagai contoh, berusia 8 tahun tidak dapat membuat perjanjian untuk dirinya sendiri. Lalu yang kedua adalah orang yang berada di bawah pengampuan. Seorang yang dianggap berada di bawah pengampuan adalah apabila ia sudah dewasa, namun karena keadaan mental atau pikirannya yang dianggap kurang sempurna, maka disamakan dengan orang yang belum dewasa. Contohnya, berdasarkan pasal 433 KUH Perdata, seorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila seorang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta seorang yang tidak mampu mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebih. Lalu yang ketiga adalah seorang perempuan yang telah kawin. Namun hal tersebut tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963. Melakukan perjanjian dengan badan hukum, kecakapan yang dimaksud tidak terbatas pada kecakapan individu, melainkan juga meliputi wewenang seseorang dalam menandatangani perjanjian. Misalnya, jika melakukan transaksi dengan sebuah PT, maka orang yang berwenang untuk menandatangani perjanjian untuk dan atas nama PT tersebut adalah direktur dari PT tersebut. Anggaran dasarnya, apabila direktur berhalangan untuk menandatangani perjanjian tersebut, maka direktur dapat mewakilkannya atau memberikan kuasa kepada manajer atau salah satu timnya untuk menandatangani perjanjian tersebut. Lalu selanjutnya adalah syarat objektif dari perjanjian. Yang pertama adalah adanya objek perjanjian. Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang, namun dapat juga berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Contohnya adalah dalam suatu perjanjian jual beli. Misalnya Bapak Rudi berniat membeli sebuah mobil Toyota Avanza berwarna hitam yang diproduksi tahun 2012 kepada Bapak Santo dengan harga 115 juta rupiah. Dalam perjanjian tersebut, Bapak Rudi secara jelas menyatakan barang apa yang akan dijual beserta jenis, harga, hingga ciri-ciri barang yang dibeli tersebut. Syarat yang selanjutnya adalah adanya sebab yang halal. Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jika perjanjian tersebut dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Sebab yang tidak halal adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, di mana perjanjian tersebut dibuat. Contohnya dari perjanjian yang sebabnya tidak halal adalah ketika seseorang melakukan perjanjian untuk membunuh orang lain. Hal ini dikarenakan membunuh orang lain dilarang oleh undang-undang, sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, ada 4 syarat sah dalam suatu perjanjian. Jika salah satu syarat itu dilanggar atau tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Apabila suatu perjanjian dapat dibatalkan, artinya perjanjian ini tidak memenuhi syarat subjektif dan dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Tapi selama para pihak terkait belum mengajukan pembatalan perjanjian ke pengadilan, maka perjanjian tersebut akan tetap berlangsung. Kemudian yang kedua ada batal demi hukum, artinya perjanjian ini tidak memenuhi syarat objektif. Jadi menurut hukum, perjanjian ini tidak pernah ada dan akan secara otomatis dibatalkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.